Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada negara yang bisa bangun gedung-gedung super tinggi, sementara di belahan dunia lain, akses air bersih aja masih jadi barang mewah? Nah, di balik pertanyaan besar itu, ternyata ada 4 cara pandang, 4 aliran yang saling bertabrakan. Yuk, kita bongkar bareng-bareng? Pertanyaan ini nih yang bikin para ekonom, sosiolog, sampai pemimpin dunia pusing 7 keliling selama puluhan tahun. Kok bisa sih? Ada yang makmur banget di satu sisi, tapi di sisi lain perjuangannya kayak nggak ada habisnya. Ternyata ada 4 tersangka utama di balik misteri global ini. Mari kita investigasi satu persatu. Oke, kita mulai dari tersangka pertama. Ini dia aliran yang paling klasik, yang paling optimis. Teori modernisasi. Anggap aja ini kayak satu resep sakti. Satu resep yang sama, yang diyakini bisa dipakai semua negara buat jadi kaya dan maju. Intinya tuh simple banget. Teori ini percaya kalau semua negara itu lagi ada di jalur yang sama, cuma startnya aja beda-beda. Bayangin deh, sebuah tangga panjang. Negara-negara maju udah nangkring di puncak, sementara yang lain masih berusaha naik dari anak tangga paling bawah. Tujuannya? Ya cuma satu, jadi kayak mereka. Menurut teori ini, kunci kemajuan itu ada di dalam negara itu sendiri. Solusinya gimana? Gampang. Genjot pertumbuhan ekonomi, bangun pabrik sebanyak-banyaknya. Salah satu tokohnya yang paling terkenal, Walt Rostow, bahkan sampai bikinin peta jalannya loh, yang isinya 5 tahap pembangunan. Nah, ini dia peta jalannya Rostow. Dimulai dari masyarakat tradisional yang bertani, terus siap-siap lepas landas dengan industri, sampai akhirnya tiba di puncak, di mana semua orang bisa belanja dan konsumsi sepuasnya. Kelihatannya lurus, jelas, dan optimis banget kan? Tapi, tunggu dulu. Gimana kalau jalurnya ternyata nggak selurus itu? Gimana kalau sistem globalnya sendiri yang sengaja dibikin timpang, biar ada yang menang dan ada yang kalah? Nah, ini yang membawa kita ke tersangka kedua yang jauh lebih kritis, teori dependensi. Teori ini benar-benar membalikkan semua logika tadi. Menurut mereka, masalahnya bukan di internal negara, tapi justru di faktor eksternal. Ini bukan lagi soal lomba lari di lintasan yang sama, tapi ini soal sebuah permainan yang dari awal udah nggak adil, di mana negara pusat yang maju sengaja bikin negara pinggiran yang berkembang, jadi terus bergantung sama mereka. Jadi, fokus kita geser nih, dari yang tadinya ngomongin pabrik di dalam negeri, sekarang kita ngomongin sistem perdagangan dunia. Salah satu arsiteknya, Raoul Prebisch, bilang kalau negara berkembang itu kayak terjebak. Mereka jual bahan mentah murah, tapi harus beli barang jadi yang mahal dari negara maju. Sebuah lingkaran yang kayaknya mustahil buat diputus. Nah, di sini kita lihat ada 2 kubu yang berseberangan banget. Modernisasi bilang, "Hayo dong benahi dirimu sendiri." Sementara dependensi nyaut, "Gimana mau maju kalau permainannya aja udah curang dari awal?" 2 jawaban yang benar-benar bertolak belakang untuk satu teka-teki yang sama. Jadi, masalahnya ada di dalam atau di luar nih? Eits, ternyata perdebatan belum selesai. Masih ada 2 penantang lain yang masuk ke arena. Yang satu, coba cari jalan tengah. Sementara yang satunya lagi, wah, dia mau merobohkan seluruh arenanya sekalian. Oke, kita kenalan sama tersangka ketiga, aliran strukturalisme. Nah, kalau yang ini nggak mau milih-milih kubu. Dia bilang, kita nggak bisa cuma lihat faktor internal atau eksternal aja, kita harus lihat dua-duanya. Kata kuncinya di sini adalah interaksi. Coba deh, bayangin sebuah pohon. Akarnya itu struktur internal negara, kebijakannya, budayanya. Terus, cuaca dan tanah di sekitarnya itu sistem global. Pohon kan nggak bisa tumbuh subur cuma modal akar kuat kalau cuacanya ekstrim kan? Begitu juga sebaliknya. Dua-duanya saling mempengaruhi. Dan sekarang, kita sampai ke tersangka terakhir. Dan yang ini, jujur, yang paling radikal dari semuanya. Aliran post-development ini nggak cuma ngasih jawaban beda, tapi dia justru mempertanyakan pertanyaannya itu sendiri. Aliran ini nantang kita dengan pertanyaan yang menusuk. Tunggu dulu, emangnya siapa yang bilang semua negara harus jadi seperti negara barat? Mereka berpendapat kalau konsep pembangunan itu sendiri seringkali cuma kedok buat penjajahan gaya baru, yang maksa semua orang ikut standar barat dan akhirnya malah menghancurkan budaya dan kearifan lokal. Oke, keempat tersangka kita udah terkumpul. Modernisasi, dependensi, strukturalisme, dan post-development. Sekarang, waktunya kita jejarin mereka semua biar kita bisa lihat gambaran besarnya dengan lebih jelas. Yuk kita lihat perbandingan langsungnya supaya makin mantap pemahaman kita. Nah, dari tabel ini kelihatan jelas banget kan alurnya? Kita bergerak dari optimismenya modernisasi, terus ke pesimismenya dependensi, lalu ada upaya jalan tengah dari strukturalisme, dan diakhiri dengan penolakan total dari post-development.
Masing-masing punya diagnosis dan resep yang beda banget untuk masalah yang sama. Dan ini membawa kita ke kesimpulan yang paling penting. Pada akhirnya, nggak ada satupun jawaban pamungkas, nggak ada satupun teori yang bisa sendirian menjelaskan betapa rumitnya dunia kita ini. Jadi, daripada kita pusing nentuin mana yang benar dan mana yang salah, lebih baik kita anggap aja keempatnya ini seperti 4 pasang kacamata yang berbeda. Setiap kacamata atau setiap lensa membantu kita melihat sisi yang berbeda dari masalah yang sama. Ada yang fokus ke mesin ekonominya, ada yang fokus ke rantai perdagangannya, dan seterusnya. Jadi sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Waktu Anda baca berita soal utang negara, ketimpangan, atau krisis lingkungan, kacamata mana nih yang paling sering Anda pakai untuk memahami semua itu? Nggak ada jawaban yang salah kok. Terima kasih banyak sudah ikut menjelajahi teka-teki ini bersama saya.